Hah? Udah? Ya. Bisa ditekan ya? Siapa? Ya. Udah di record ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang formulasi coklat pralin wedang ungu sebagai inovasi pangan. Saya Satria Izzafrullah akan mulai presentasinya. Latar belakang, pertama-tama kita harus tahu dulu nih wedang ungu itu apa. Wedang ungu adalah minuman khas dari daerah Yogyakarta yang lezat dan kaya akan manfaat. Namun, sudah jarang diketahui oleh generasi muda. Coklat pralin merupakan salah satu jenis olahan coklat yang sudah dikenal banyak orang, selain karena rasanya yang enak dan bentuk, warna, dan dari coklat pralin juga menjadi daya tarik tersendiri. Penggabungan wedang ungu dan coklat pralin berpotensi dapat meningkatkan daya tarik kaum muda akan makanan atau minuman tradisional. Rumusan dan tujuannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi terbaik dalam pembuatan coklat pralin wedang ungu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil formulasi terbaik dari coklat pralin wedang ungu, mulai dari rasa, aroma, tekstur, dan warna. Roadmap pelaksanaan. Pembuatan sampel dan penilaian ahli akan dilakukan pada minggu pertama bulan Maret. Yang kedua, percobaan formulasi, pemberian rasa wedang ungu, dan penilaian ahli akan dilakukan pada minggu kedua di bulan Maret. Yang terakhir ada evaluasi produk akan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Maret. Metode pelaksanaan. Pertama, pencarian resep acuan sebanyak 3 jenis resep acuan. Yang kedua, pembuatan sampel yang sesuai dengan resep acuan yang sudah dipilih para ahli. Yang ketiga, itu penilaian ahlinya dari sampel yang sudah dibuat. Yang keempat, formulasi pralin wedang ungu dengan acuan resep yang dipilih para ahli tadi. Yang terakhir, penilaian hasil formulasi oleh ahli formulasi pralin yang sudah dibeli rasa wedang ungu untuk mengetahui hasil yang terbaik. Hasil sementara dari penelitian ini masih pada tahap penentuan resep acuan yang akan dibuat dalam waktu dekat ini. Hambatan dan kendala. Hambatan yang ditemui dalam penelitian kali ini terletak pada mahalnya bahan yang akan digunakan dan keterbatasan alat. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kendala yang tadi yaitu membeli alat-alat yang diperlukan dan mencari bahan-bahan yang diperlukan dengan harga yang relatif lebih murah namun tidak menurunkan kualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandri, saya ingin membagikan hasil branding atau sosial bagaimana promosi cepat lalu dengan tadi ada dua. Akan berikutnya itu berisi dengan cepat lalu dulu adalah sama dewan produk ini lalu kita juga strategi branding yang kuat. Ya. Lagi. Iya, aduh, mampus panik. Kayaknya tab-tab yang nggak perlu dikeluarin dulu dah semua. Udah dari kepencet jadi gue.
mulai ulang dari ulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Sheila. Saya ingin mempresentasikan perancangan visual branding dan media sosial sebagai wadah promosi coklat pralin dengan perpaduan wedang uwu. Latar belakang dari proposal TA kita adalah coklat pralin dengan isian wedang uwu yang merupakan inovasi penggabungan coklat dengan minuman tradisional khas Yogyakarta yang kaya manfaat. Namun tantangan utama produk ini adalah kurangnya pengenalan dan penerimaan pasar. Diperlukan juga strategi branding yang kuat termasuk desain logo, kemasan, dan elemen visual lainnya untuk memperkuat identitas produk. Dan diperlukan juga media sosial seperti Instagram untuk sebagai wadah promosi yang efektif karena berbasis visual dan memiliki jangkauan yang luas. Dengan strategi branding yang tepat, diharapkan produk ini dikenal lebih luas untuk meningkatkan daya jual dan bersaing di pasar yang lebih besar. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perancangan pada visual branding pada produk UD Light atau coklat pralin wedang uwu. Tujuannya adalah untuk melakukan perancangan visual branding pada produk coklat pralin perpaduan rempah wedang uwu atau dengan branding merek kita UD Light. Melakukan analisis sosial media sebagai wadah promosi UD Light atau coklat pralin wedang uwu. Kita punya pelaksanaan kegiatannya ada analisis riset pasar atau STP, pengumpulan data, uji coba dan evaluasi, lalu ada konsep, ide kreatif, proses desain, sama implementasi branding. Metode pelaksanaannya, visual branding coklat pralin wedang uwu, objeknya ada yaitu subjeknya mahasiswa seni kuliner Polimedia Jakarta. Lalu tempat pelaksanaannya kita ada di ruangan kelas lantai 3 Tower Polimedia. Jenis penelitiannya kita pakai kuantitatif, teknik pengumpulan datanya melakukan observasi, wawancara, kuesioner. Instrumen penelitiannya menggunakan skala liter skor 1-5. Analisis datanya saya menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perancangan visual branding dan sosial media. Hasil sementara produk adalah produk ini masih dalam tahap pengembangan. Sementara untuk hasil sementara visual branding sosial media, baru terbentuknya branding merek yaitu UD Light dan menentukan Instagram sebagai media promosi UD Light. Hambatannya adalah belum dapat melakukan promosi karena produk ini masih dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap pembuatan kuesioner mengenai logo, kemasan, dan strategi pemasaran untuk dilakukan penyempurnaannya lebih lanjut. Tantangannya adalah menciptakan konten yang menarik, informatif, dan konsisten. Sebagai solusinya, saya ingin melakukan survei yang lebih lanjut untuk memahami kebutuhan pasar dan selera pasar, memanfaatkan strategi pemasaran digital secara organik, melakukan literasi desain berdasarkan masukan dari target audiens, dan mengoptimalkan strategi dalam konten media sosial untuk meningkatkan daya tarik dan edukasi konsumen. Terima kasih. Baik, terima kasih Sheila telah mempresentasikan. Bu. Silahkan boleh lanjut ke teman yang lain. Matinya share screen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zara Fajira. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang studi penerimaan konsumen terhadap coklat pralin isian rasa wedang uwu berbasis studi ortostatik. Latar belakang penelitian ini adalah satu itu tren inovasi pralin.
Tren ini berkembang dengan ya, namun dan memang masih jarang digunakan. Kedua, wedang umum adalah minuman herbal khas Yogyakarta yang terkenal dan akan manfaatnya. Penggabungan wedang umum sebagai isian pralin berpotensi menciptakan inovasi produk modern yang berbasis. Kemudian belum ada data mengenai uji hedonik atas produk pralin isi wedang umum. Selanjutnya, rumusan dan tujuan. Rumusannya itu bagaimana proses uji sensori terhadap coklat pralin dengan isian wedang umum dan bagaimana penerimaan konsumennya terhadap coklat pralin tersebut. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui proses uji sensori dan kedua untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap coklat pralin dari hasil uji sensori tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan di sebelum melakukan kegiatan uji sensori, kita perlu melakukan triagel dulu untuk mendeteksi calon panelis dan masuk ke sesi ujian dulu. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan kelompok uji sensori, lalu mengarahkan panelis ke biliknya. Di situ setelah mendukung panelis, kita akan memberikan arahan cara tentang pengisian form penilaian. Lalu akan dibagikan formulir, alat sampel, dan air. Selanjutnya panelis akan melakukan penilaian. Belum selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang studi penerimaan konsumen terhadap coklat pralin berbasis uji otomatis. Penelitian ini memiliki latar belakang tren inovasi pralin. Pralin ini berkembang dengan berbagai isian, namun herbal dan rempah masih jarang digunakan. Selanjutnya, wedang ungu merupakan minuman herbal khas Yogyakarta yang terkenal kaya akan manfaatnya. Penggabungan wedang ungu dan pralin berpotensi menciptakan inovasi produk modern berbasis budaya lokal. Lalu, belum ada data mengenai uji hedonik atas produk coklat pralin. Rumusan masalahnya, bagaimana proses uji sensori terhadap coklat pralin dengan isian wedang ungu, dan bagaimana penerimaan konsumen terhadap coklat pralin tersebut dari hasil uji sensori. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses uji sensori dan untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap coklat dari hasil uji sensori tersebut. Pelaksanaan kegiatannya, kita akan melakukan triangle test terlebih dahulu, kemudian menyeleksi calon panelis. Kemudian kita akan menyiapkan alat dan ruangan uji sensori. Setelahnya, uji hedonik akan dimulai dengan mengarahkan panelis ke dalam bilik. Setelah panelis di dalam bilik, kami akan memberikan arahan tata cara tentang pengisian form penilaian. Setelahnya akan dibagikan formulir, alat tulis, sampel, dan air kepada panelis. Dan panelis bisa melakukan penilaian setelah itu. Setelah selesai, panelis akan mengumpulkan formulir dan meninggalkan ruangan. Metode pelaksanaan penilaian ini, objeknya itu adalah coklat pralin wedang ungu. Nanti, coklat tersebut akan
diujikan kepada mahasiswa seni kuliner Polimedia Jakarta. Waktu pelaksanaannya itu di semester genap tahun 2025, kemungkinan di bulan Maret. Tempat pelaksanaannya ada di ruang kelas lantai 3 tahun 3. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data yang objektif, terstruktur, dan dapat dianalisis secara statistik nantinya. Kemudian, untuk pengumpulan datanya akan dilakukan dengan kuesioner. Untuk instrumen penelitiannya itu nanti akan digunakan skala Likert skor 1-5, yaitu sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Kemudian analisis datanya nanti akan dianalisis secara deskriptif. Tujuannya itu untuk memahami bagaimana responden menilai pralin wedang ungu berdasarkan aspek warna, rasa, aroma, tekstur, dan tingkat kesukaan. Hasil sementaranya untuk produk itu, produknya masih dalam tahap pengembangan. Untuk hasil sementara uji sensori, telah menentukan jumlah panelis, yaitu sekitar 25-30 orang, dan kuesionernya nanti akan dirancang dengan skala hedonik 1-5 untuk menilai beberapa atribut. Hambatan untuk saat ini, yaitu belum dapat melakukan uji hedonik karena produk masih dalam tahap pengembangan. Untuk hambatan memungkinkan akan terjadi itu, menentukan waktu pengujian yang tepat agar semua panelis bisa hadir. Terus, tidak semua orang itu familiar sama rasa wedang ungu. Ada kemungkinan panelis sulit menerima rasa khas dari rempah-rempah dalam wedang tersebut. Lalu, panelis mungkin memberikan jawaban berdasarkan sopan santun, bukan dari kesan asli mereka terhadap produk wedang ungu. Solusinya itu, produknya tentu harus jadi terlebih dahulu dilakukan uji sensori, kemudian melakukan uji skala kecil terlebih dahulu sebelum uji hedonik pertama untuk memastikan formulasi terbaiknya. Dan terakhir itu harus memilih panelis yang sesuai. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sahra. Boleh, teman selanjutnya. Record di mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Valen Beserta dengan NIM 229440607 ingin menyampaikan proposal laporan TA saya dengan judul rincian penjualan produk coklat pralin dengan perpaduan wedang ungu. Latar belakang, coklat pralin merupakan olahan coklat yang banyak digemari berbagai kalangan karena memiliki bahan isian tambahan seperti kacang-kacangan atau potongan buah kering sehingga memungkinkan untuk menambahkan dengan bahan lain. Wedang ungu atau yang dikenal minuman tradisional khas Yogyakarta yang dikenal sebagai minuman yang banyak khasiat dan aromanya nikmat. Ini mulai menurun peminatnya karena yang hanya diolah menjadi sebuah minuman. Oleh karena itu, penggabungan antara coklat pralin dan wedang ungu sangat memungkinkan terjadi dan diharapkan bisa menaikkan kembali nilai dan minat dari wedang ungu. Selanjutnya, rumusan dan tujuan. Rumusannya bagaimana saya penulis untuk mencari strategi STP, itu segmenting, targeting, positioning terhadap pemasaran produk UD Light. Dan juga bagaimana penghitungan harga penjualan produk UD Light dengan rumus yang berlaku. Tujuannya untuk mengetahui cara penentuan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Selanjutnya menentukan harga jual produk dengan menentukan HPP penjualan. Kegiatan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pertama,
kita mencari dulu referensi jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya menganalisis penjualan pada produk penelitian yang serupa. Selanjutnya menentukan harga jual pada produk yang akan dijual dengan rumus yang sudah ditentukan. Terakhir, analisa penjualan produk selama penelitian berlangsung. Hasil sementara kegiatan untuk diproduksi. Untuk tahapan produksi ini kita masih dalam pengembangan, jadi masih perlu acuan resep yang menyerupai dan masih perlu jurnal acuan untuk mengembangkan dari produk si UD-Light ini. Dari segi analisa penjualan, penentuan harga jual pada produk UD-Light masih belum bisa ditentukan karena formulasi belum terjalankan. Hasil sementara penjualan, saat ini penulis sudah sampai tahap peneliti dan memperkirakan strategi, segmentasi, target, dan posisi. Pertama, segmentation. Penjualan produk ini terjadi pada remaja berusia 18-24 tahun. Status pelajar atau mahasiswa dan berdomisili di Jabodetabek. Kedua, targeting. Target pemasaran produk yang dipilih adalah mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Positioning. Dengan ini, penyesuaian produk sudah ditentukan dengan menjual produk UD-Light di segmentasi dan target penjualan yang sudah ditentukan. Hambatan dan kendala saat ini masih belum bisa menentukan rumus HPP yang menguntungkan secara penghitungan mendapatkan keuntungan besar dan belum adanya formulasi sehingga penghitungan belum ditentukan. Dan belum bisa memulai untuk menganalisis penjualan produk UD-Light. Solusinya, perlu mempercepat pembuatan formulasi untuk melanjutkan penelitian dengan yang lain juga. Penganalisan terhadap penjualan produk UD-Light bisa terlihat sehingga penelitian bisa dilanjutkan. Yang kedua, perbanyak membaca acuan data dan menggabungkan penelitian yang berkaitan dengan jurnal yang sudah diterbitkan sebelumnya. Dan terakhir, supaya penelitian ini tidak terjadi kesalahan mayor, seharusnya diharuskan untuk meminta masukan dan bimbingan kepada dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mayang dan kawan-kawan. Sebelumnya saya izin mempresentasikan hasil proposal TS saya, yaitu penulisan naskah buku, pengembangan coklat peralin dengan perpaduan rasa wedang ungu sebagai filling. Pendahuluannya latar belakang masalah dan juga rumusan dan lanjutan. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, buku itu masih banyak dikebari banyak orang. Kita mempunyai keunikan tersendiri yang nggak bisa disajikan oleh media manapun. Dan juga saya mengambil naskah buku ini karena saya mendapatkan data bahwa tingkat literasi Indonesia semakin meningkat menjadi berdasarkan database dalam Good Stats yang berdasarkan BTS dan PSA. Terus juga dengan perkembangannya industri kuliner di Indonesia yang dengan produk yang diambil di tempat peralihan Indonesia itu sangat amat bisa untuk berkembang. Selanjutnya, sulitnya literasi buku yang informatif dan deskriptif mengenai pengembangan coklat pralin. Untuk rumusannya, bagaimana cara penyusunan naskah buku informasi pengembangan coklat pralin rasa wedang dan tujuan penulisan naskah ini ditujukan untuk menyusun buku informasi mengenai pengembangan coklat pralin dengan perpaduan buku sebagai filling. Untuk pelaksanaan kegiatan, saya ada dua, yaitu teknik pengumpulan data dan langkah kerja.
Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan tiga, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan juga wawancara. Untuk langkah kerja, saya membagi menjadi tahap. Yang pertama ada penulisan dan revisi. Dari penulis akan melakukan studi kepustakaan dan observasi. Untuk tahap penulisan, selama tahap penulisan ini, penulis akan merancang buku dan mulai menulis buku. Merancang format ini masuk desain visual secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu tahap revisi. Di tahap revisi ini, penulis akan melakukan peninjauan ulang mencegah terjadinya kekeliruan terhadap buku. Untuk hasil sementara produk ini masih dalam tahap pengembangan. Sementara untuk buku kulinernya sendiri, buku berada di tahap prapenulisan. Kendala dan hambatan, untuk kendala saat ini belum bisa menulis naskah dikarenakan produk masih dalam tahap pengembangan. Untuk kemungkinannya, kendala pertama susahnya referensi untuk diakses. Terus penyusunan kontennya agar sistematis dan juga waktu penulisan yang cukup memakan. Solusinya, produk harus jadi terlebih dahulu untuk mengetahui formulasinya. Yang kedua, melakukan mind mapping untuk isi konten buku. Dan yang terakhir, dari referensi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih mahasiswa atas nama Muhammad Tiar telah menutup presentasi kelompok pralin dari rempah ya. Jadi, boleh ditutup, nanti apabila ada masukan akan saya sampaikan. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih.